Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIT. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Yes. Iya, Kak Melinda. Yuk kita sapa adik-adik yang ada di rumah yuk. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar kalian? Luar biasa. Yes. Wah, Minggu pagi ini kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu HKBP Pejuang 20 Juni 2021. Adik-adik gak usah bersedih walaupun kita beribadah tetap masih di rumah saja. Kita harus tetap semangat dan bersuka cita pastinya, Kak. Betul. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, Kakak mau perkenalkan kakak Aba yang bertugas. Di sini ada Kak Melinda Boru Pangaribuan, ada Kak Leni Boru Pangaribuan. Halo adik-adik. Ada Bang Beni pemusik kita, Bang Beni Silitonga, dan firman Tuhan disampaikan oleh Amang Pendeta Bernard Pasaribu. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita, dan juga disiapkan Alkitabnya, Kak. Betul, bagi adik-adik yang belum mengambil Alkitabnya, boleh adik-adik diambil sekarang ya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ambil sikap berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya dan kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada hari ini. Sebentar kami ingin memulai ibadah pada hari ini, kiranya berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah adik-adik bisa bersuka cita dan mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Amin. Kamelinda, aku mau tanya nih, Tanya apa, Kamelinda pernah ngedengar suara ayam gak? Pernah dong Kak. Kalau ngedengar suara ayam itu di pagi hari, siang hari, atau malam hari Kak? Di pagi hari Kak. Betul. Kalau mendengar suara bunyi lonceng, Kamelinda pernah gak? Pernah Kak. Di mana Kak? Di gereja pastinya Kak. Ya betul, aku juga pernah mendengar suara lonceng di gereja kita tentunya. Seperti lagu yang akan kita bawakan nih Kamelinda, Marta Tahuak Manuki dan Begema Giring-Giringi. Nah adik-adik, kakak undang semua kalian yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Marta Tahuak Manuki dan Begema Begema. Nortar ya Kak. Marta Tahuak Manuki di Manogo di minggui. Marta Tahuak koko dungo madadanan sikola minggui. Dungo madadanan sikola minggui. Dungo madadanan sikola minggui. Ya Kak. Marta Tahuak Manuki di Manogo di minggui. Marta Tahuak koko dungo madadanan sikola minggui. Dungo madadanan sikola minggui. Dungo madadanan sikola minggui. Kita lanjut lagu Begema Begema. Mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, amin. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu ya Tuhan. Bukakan hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan hukum Taurat yang keberapa ya Kak? Hukum Taurat yang kalau nggak salah sih, yang kedua. Benar sekali kali ini, hukum Taurat yang kedua. Ya, adik-adik kita akan mengucapkan hukum Taurat yang kedua, tapi sebelumnya Kaleni dan Kamelinda mengucapkannya lebih dahulu. Yuk Kamelinda, kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Ya, sekarang kita mau sama-sama mengucapkannya bersama dengan adik-adik di rumah ya Kak. Yuk, 1, 2, 3.
Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bawah air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yuk adik-adik, kita mau melipat tangan, kita mau berdoa agar Tuhan menguatkan kita untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku dosa-dosa yang kita lakukan selama 1 minggu ya Kak. Iya Kak Melinda. Adik-adik, kita angkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Berdoa. Mungkin dalam 1 minggu ini kita melakukan kesalahan, Kaleni dan Kamelinda juga sama melakukan kesalahan. Untuk itu kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan, kita mau mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya Kak Melinda, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Bernard Pasaribu. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian dulu ya Kak Melinda ya. Benar sekali Kak. Apa judul lagunya Kak Melinda? Judul lagunya adalah Bapak Abraham. Ya, yuk adik-adik kita bangkit berdiri lagi ya. Pakai gerakannya juga ya Kak nanti ya. Ya betul. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Amang berharap adik-adik semua, juga orang tua dalam keadaan sehat. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan di ibadah sekolah minggu kita
tertulis di kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, kalau kitab Kejadian itu kitab yang pertama di dalam Alkitab kita. Ayo buka Alkitabnya. Sudah dapat adik-adik? Oke, hari kita baca bersama-sama ya. Amang akan baca dari sini, adik-adik baca Alkitabnya dari rumah. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik pasti semua sudah sangat hafal lagu Bapak Abraham ya. Gimana itu lagunya? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Nanti diteruskan lagunya. Nah, jadi di dalam lagu itu dikatakan bahwa Bapak Abraham itu mempunyai banyak sekali anak-anak. Kita semua adalah juga anak-anak Bapak Abraham. Tapi adik-adik tahu nggak sih siapa Bapak Abraham itu? Ya, dulu Bapak Abraham itu sebelum namanya Abraham, dikatakan di Alkitab kita namanya tadinya adalah Abram. Jadi dia itu seorang laki-laki yang tadinya tidak punya tanah sendiri. Dia masih tinggal bersama dengan orang tuanya, dengan keluarganya di kampung halaman orang tuanya. Namanya Ur Kasdim. Apa adik-adik? Ur Kasdim. Nah, lalu Tuhan memanggil Abram. Hai Abram, aku mau memilih engkau menjadi orang yang aku berkati. Tetapi engkau harus pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu kata Tuhan. Tapi Tuhan tidak memberitahu tempat yang mau diberikan oleh Tuhan kepada Abram. Tapi Abram mau berangkat. Karena apa? Karena Tuhan yang memanggil dia. Jadi Tuhan mau memilih Abram untuk menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Menjadi orang yang akan Tuhan buat besar dan terkenal. Menjadi orang yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Abram mau nggak mendengarkan perintah Tuhan atau firman Tuhan? Wah, ternyata adik-adik, meskipun Tuhan menyuruh dia pergi ke tempat yang Tuhan tidak tentukan tempatnya, Abram mau. Karena apa? Karena Abram percaya kepada Tuhan. Abraham tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dan Tuhan akan menepati janjinya. Makanya Abram pergi meninggalkan kampung halamannya yang bernama apa tadi? Ur Kasdim. Dia pergi berjalan bersama dengan para pekerja-pekerjanya, berjalan bersama dengan istrinya, dengan keponakannya Lot, meninggalkan kampung halaman orang tuanya yang bernama Ur Kasdim. Kemana? Ke negeri yang masih tidak jelas Tuhan mau berikan kepadanya. Tetapi dia pergi. Nah,
karena dia turut akan perintah Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan, maka Tuhan semakin berkenan, semakin memberkati Abraham dan menjanjikan kepada Abraham ada 3 hal yang besar yang Tuhan janjikan. Apa yang pertama? Tuhan akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Wah, bangsa yang besar. Coba adik-adik, bangsa apa yang sekarang menjadi bangsa yang dikenal sebagai keturunan Abraham? Bangsa Israel. Tapi tidak hanya Israel, karena anak-anak Abraham juga banyak, termasuk kita ini bangsa Allah, umat Allah. Kita juga adalah bangsa Abraham, bangsa umat Allah, orang-orang yang percaya kepada Allahnya Abraham. Itu janji yang pertama, menjadi bangsa yang besar. Apa janji Tuhan yang kedua? Kalau dia menuruti Abraham, menuruti firman Tuhan tadi, Abraham akan diberkati, menjadi berkat juga bagi orang, sehingga namanya menjadi masyhur, namanya menjadi terkenal. Wah, terkenal enggak nama Abraham? Iya, terkenal. Sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana, sampai ke seluruh dunia. Orang pasti mengenal nama Abraham. Dia menjadi masyhur, namanya menjadi terkenal, menjadi masyhur. Dan orang yang memberkati dia akan diberkati. Tapi orang yang mengutuk dia akan dikutuk. Jadi kita tidak bisa mengutuk orang lain. Kita tidak bisa mengutuk sesama kita. Kita harus menjadi berkat juga supaya kita diberkati. Karena kita sudah diberkati, kita juga harus menjadi berkat seperti Abraham. Nah, yang ketiga, apa janji Tuhan kepada Abraham, adik-adik? Tuhan akan memberikan kepadanya tanah perjanjian, yaitu tanah yang menjadi tempat tinggal nanti keturunan Abraham. Tanah itu namanya tanah Kanaan, yaitu tanah ketamana orang-orang Israel waktu keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, sekarang di situ tinggal keturunan-keturunan Abraham secara darah, ya, yang orang-orang Israel itu di sana, di daerah Kanaan, di daerah Israel, di daerah jauh di sana. Nah, tapi kita juga sebagai keturunan Abraham, kita menerima tanah juga, tempat yang juga disediakan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhannya Abraham akan juga menerima tanah perjanjian, yaitu surga. Itu kepada anak-anak Abraham. Nah, karena Abraham setia, karena Abraham menuruti perintah Tuhan, karena Abraham tunduk kepada perintah Tuhan, maka Tuhan memberkati dia dan mengganti namanya tidak lagi Abram menjadi Abraham. Artinya apa? Artinya Bapak orang percaya. Bapak dari orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Bapa surga, kepada Yesus. Nah, jadi kita juga sekarang adalah anak-anak Abraham. Seperti Abraham yang jadi berkat bagi banyak orang, kita juga adik-adik bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana caranya supaya menjadi berkat bagi banyak orang? Kita harus suka menolong. Kita harus suka berbagi. Kita tidak boleh pelit. Kita harus suka membantu orang lain. Oke? Adik-adik, siapa di sini yang suka menolong orang lain? Suka membantu orang lain? Suka berbagi berkatnya bagi orang lain? Nah, orang yang hidupnya dianugerahi berkat oleh Tuhan juga harus mau berbagi berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan akan semakin menambah-nambahkan berkat-berkat kepada kita. Jadi anak-anak Tuhan gak boleh pelit, ya. Gak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tapi dia harus juga mau berbagi. Seperti Abraham yang suka berbagi sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga anak-anak Tuhan
Harus mulai dari kecil, melatih diri kita, suka berbagi, suka menolong dan membantu orang lain. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengajarkan kepada kami untuk meneladani Bapak Abraham yang menjadi berkat bagi banyak orang karena dia suka berbagi, dia suka menolong, dia suka membantu sehingga Tuhan semakin memberkati dia. Demikian juga kami anak-anak Tuhan, anak-anak yang Tuhan pilih untuk Tuhan berkati. Kami boleh menjadi berkat dengan suka berbagi, suka menolong, suka membantu, dan suka memberikan yang terbaik bagi kehidupan orang lain juga. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali ini, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Apa nih yang disampaikan nih Kak? Coba Kak, di-review lagi Kak. Ya, tadi yang aku dengar, Amang Pendeta mengatakan bahwa Tuhan memilih Bapak Abraham untuk menjadi berkat di tengah-tengah umat Israel, bangsa Israel. Di mana yang kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Seperti kita nih, Kamelinda, kita juga harus menjadi saluran berkat bagi sesama kita, bagi sekeliling orang-orang kita, sekitar kita orang-orang ya sekitar Kak. kita. Ya. Nah, Kamelinda, tiba saatnya kita akan mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Adik-adik, Warta Sekolah Minggu 20 Juni 2021. Yang pertama, nama minggu kita hari ini yaitu minggu ketiga setelah Trinitatis dengan tema cerita Hidup menjadi berkat, yang diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Yang kedua, pengkhotbah kita yaitu Amang Pendeta Bernard Pasaribu. Dan yang ketiga, anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang berulang tahun. Pendeta, sintua, guru-guru sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu HKBP Pejuang yang berulang tahun dari tanggal 14 Juni sampai 20 Juni 2021 nih Kak. Semoga panjang umur, sehat selalu dan kuat imannya di dalam Tuhan. Di antaranya nih Kak, Ada siapa nih Kak? ada Nathanael Siaan, Hastri Borumalau, Manuel Dolok Saribu, Timothy Sagala, Jeremy Napitupulu, Acile Sinaga. dan Marcelo Simanjuntak. Nah, Kamelinda, bukan adik-adik sekolah minggu aja nih yang ulang tahun, ada kakak sekolah minggunya juga. Siapa aja Kamelinda? Yang berulang tahun ada Karisma Boru Panjaitan, Dan Kasintia Sihombe. Demikian adik-adik Warta Sekolah Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kamelinda, kita mau review nih aktivitas adik-adik sekolah minggu lalu dulu nih. Kamelinda, tahu nggak apa aktivitasnya? Tahu dong Kak, minggu lalu aktivitasnya kebetulan sama nih Kak, kelas kecil sama kelas besar. Aktivitasnya adalah foto dulu yang dulu Kak, dan foto yang sekarang. Wah, pasti unyu-unyu ya Lucu-lucu Kamelinda, pasti pasti ya, lucu-lucu Kak. nih Kamelinda. Yuk kita sama-sama lihat yuk. Ini dia. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitung
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Yes, yes, yes. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Wah, lucu-lucu banget ya Kak Melinda ya. Waktu masih mereka kecil unyu-unyu banget, imut-imut. Lucu-lucu ya Udah semua. besar jadi cantik dan ganteng pastinya. Iya. Oke, sekarang kita mau tahu, adik-adik mau tahu nggak nih aktivitas minggu ini Ayo. apa? Ayo Kak Melinda dikasih tahu. Aktivitas minggu ini adalah ada gambar 2 bintang, Kak. Ini untuk kelas kecil dan kelas besar juga nih, Kak. Sama lagi ya Kak Melinda ya, Sama. sama aktivitasnya ya. Nanti gambarnya itu akan dikirim oleh kakak abang guru sekolah minggu, sesuai dengan kelas masing-masing pastinya. Dikirim ke grup WhatsApp-nya masing-masing ya. Mm-mm. Nah, adik-adik boleh di-print nanti adik-adik. Nah, kalian nanti lihat di sana ada 2 pertanyaan ya Kak 2 ya. pertanyaan. Ada 2 pertanyaan dan juga ada 2 bintang. Jadi 1 bintang itu 1 soal. Kalian langsung jawab. Jawabannya ditempel atau ditulis di bintang tersebut yang ada, nanti kalian lihat ada Kotak-kotak kotak itu ya. ya di situ. Dan juga bintangnya biar cantik nih bintangnya Kak Melinda, jangan lupa dihias, diwarnain ya. Boleh juga dikasih stick atau dikasih lidi biar supaya kalian bisa pegang nanti bintangnya adik-adik ya. Kalau mau juga dia bisa dibolongin Kak pakai tali. Ya, pakai tali biar bisa digantung ya Kak ya. Pokoknya sekreatif adik-adik di rumah. Ya. Dan jangan lupa kirim ke grup kelasnya masing-masing ya Kak. Di foto dulu dong Kak, Iya. di foto terus dikirim ke grup WhatsApp masing-masing. Fotonya juga pas megangnya itu harus ceria ya Kak. Iya dong, harus cantik dan ganteng. Pakaiannya juga kita ingetin harus rapi Harus ya rapi, Kak. betul Kak Melinda. Dan dikirimnya itu juga harus tepat waktu adik-adik. Betul, jangan sampai ada yang udah malam-malam atau mungkin bahkan besoknya baru dikirim. Benar Ya Kak sekali, Melinda, ya Kak. nggak boleh adik-adik ya. Nah, jadi boleh juga di-upload ke sosial media orang tua. Sekolah Minggu HKBP Pejuang. jangan Jangan lupa lupa ya di-tag. adik-adik. Ya. Kita tunggu hasil aktivitasnya adik-adik. Aduh, nggak terasa ya Kak, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Iya nih Kak Melinda, tapi sebelum kita menutup ibadah, kita mau memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan ya Kak ya. Iya, Kak. Nah adik-adik boleh menyiapkan persembahannya dan nanti persembahannya diserahkan ke gereja melalui orang tua kita.
jangan lupa masukin di amplop dengan bertuliskan persembahan sekolah minggu. Atau juga boleh Kak Melinda mengirimkan ke rekening HKBP Pejuang ya Kak Melinda ya. Atau boleh melalui QRIS code yang tertera di layar TV atau di layar laptop dan HP kalian. Atau HP kalian masing-masing. Ditunggu ya adik-adik ya. Untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, kita angkat pujian Pasu-pasu Hami, oh Tuhan. Harus tetap bersukacita ya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Buat adik-adik semua dan para orang tua kami, pendeta, Parhalado, guru-guru sekolah minggu, dan abang kakak tim Faar mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.